Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami di sini akan membahas salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat di era Orde Baru, yaitu tragedi Tanjung Priuk 1984. Apa sih itu Orde Baru? Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada tahun ini, negara sangat menekankan stabilitas dan keamanan. Namun, di balik itu semua terjadi pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya peristiwa Tanjung Priuk. Alasan kami memilih kasus ini karena kasus ini melibatkan kekerasan terhadap warga sipil dan hingga sekarang masih menyisakan persoalan tentang keadilan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal. Saya di sini akan menjelaskan tentang kronologi dan fakta tragedi Tanjung Priuk. Tragedi Tanjung Priuk terjadi pada September 1984 di Jakarta Utara. Peristiwa ini berawal dari ketegangan antara warga dan aparat terkait kebijakan pemerintah yang kemudian memicu aksi protes. Ketegangan tersebut semakin meningkat setelah adanya penangkapan terhadap beberapa tokoh masyarakat, sehingga warga berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Aparat keamanan kemudian melakukan tindakan represif terhadap massa yang berkumpul. Situasi ini berubah menjadi kericuhan dan berujung jatuhnya banyak korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa ini termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang berat karena adanya dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Namun data jumlah korban berbeda-beda tergantung sumber. Versi resmi pemerintah menyebut jumlah yang lebih sedikit, sementara korban dan saksi menyatakan jumlahnya jauh lebih besar. Hingga kini peristiwa Tanjung Priuk masih menjadi bagian penting dalam pembahasan sejarah dan penegakan HAM Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mengapa sih tragedi Tanjung Priok ini tuh bisa terjadi? Nah, jadi gini, pada masa Orde Baru, militer memiliki peran yang lebih dominan dalam menjaga keamanan. Setiap bentuk kritik atau protes sering dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Peristiwa ini menunjukkan adanya pembatasan kebebasan berpendapat dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Dampaknya tuh sangat besar, terutama bagi korban yang kehilangan keluarganya, serta masyarakat yang hidup dalam ketakutan. Selain itu, peristiwa ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negaranya, serta pada sistem hukumnya. Dari tragedi Tanjung Priuk 1984, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai generasi muda, kita harus kritis dan peduli agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Menurut kalian, bagaimana seharusnya negara menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.